Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 43. Pov Yuni. Secepat itu kamu move on dari aku Yun, kata Mas Hamdan mendekatiku. Aku hanya menatapnya datar melalui kacamataku. Tentu saja seperti semudah kamu mengkhianati aku, balasku padanya. Dia menatap aku juga datar, aku tak paham arti tatapan itu. Ada masalah apa Yun? Tanya Pak Irsyad. Aku hanya menggelengkan kepalaku. Tak ada apapun, kataku. Aku berjalan melewati Mas Hamdan untuk masuk ke ruang persidangan. Jantungku sedikit berulah menghadapi persidangan ini. Sebenarnya terlalu berlebihan sih. Mereka juga ikut datang, namun aku berusaha santai saja. Tante Lisna sangat antusias datang bersama Mas Irsyad. Sidang berjalan sesuai kesepakatan dan tidak banyak drama seperti tempo hari. Mas Hamdan dan keluarganya tak banyak menuntut. Mereka sepertinya menerima gugatanku dengan baik. Aku memeluk Rosita, merasa lega karena persidangan telah selesai. Beberapa kali sidang lagi, maka aku akan resmi bercerai. Selamat Yun, kamu akhirnya bisa menjanda setelah ini sesuai keinginan kamu. Sebuah suara terdengar di belakangku. Aku yang sedang memeluk Tante Lisna dan Rosita karena sudah memberikan aku dukungan seketika berhenti dan mengurai pelukan kami. Aku menoleh ke sumber suara, kulihat Bu Rowina dan Ambar. Aku juga melihat lagi namun tak kujumpai Mas Hamdan. Di mana dia? Sudah pergi barangkali. Terima kasih, kataku sambil mengulas senyum. Semoga semua berjalan sesuai keinginan kamu. Kita bisa tetap bersilaturahmi walaupun kamu hanya mantan menantuku, tetapi saya punya cucu dari kamu dan hubungan baik masih terus berjalan, kata Bu Rowina. Aku menatap ke samping dan kulihat Rosita sebentar. Dia juga melihatku karena ada yang aneh dari bahasa Bu Rowina. Sidang belum proses air namun dia sudah berkata-kata baik dan tidak ketus seperti biasa. Tentu saja saya berharap kita tetap berhubungan baik dan tidak ada permusuhan, lanjut Bu Rowina. Ya, semoga berjalan sesuai harapan, ucapku. Sebelum berlalu mereka mengulas senyum. Ada yang berbeda dari Ibu dan Ambar. Biasanya mereka ketus dan akan marah-marah, bahkan berteriak-teriak, namun mengapa begitu legowo menerima keputusan cerai dengan mudah. Bagaimana menyampaikan ke Mbak Yuni ya, kata Wira ke Rosita. Mereka sedang berbicara berdua di balkon toko. Aku yang lewat tak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Iya mas, kasihan sekali Mbak Yuni kalau harus ditinggal. Tetapi tak mungkin kita juga tetap di sini, terutama kamu. Kamu kan mesti pulang dan ngurus ternak, kata Rosita. Wira menghela napas merasa bingung. Sudah lama bapakku tinggal di kampung. Aku juga harus pulang karena Mbak Yuni sebentar lagi sudah bercerai dari Hamdan. Pernikahan kita bagaimana mas? Tanya Rosita. Wira tersenyum ke dia lalu adikku menyentil kepalanya. Kamu gak sabar jadi pengantinku ya? Katanya bergurau. Rosita memajukan bibirnya. Kamu juga mas, kamu ngaku aja. Kamu sebenarnya suka juga sama aku dari zaman kita masih bocah kan? Hehehe, Wira hanya tertawa menanggapi. Aku kira kamu gak ada rasa sama aku. Aku jauh-jauh kuliah ke kota supaya mendapat perhatianmu loh. Maafkan membuatmu menunggu. Aku gak bisa memberimu harapan karena aku sendiri masih bocah yang gak bisa apa-apa. Kamu mau dikasih makan apa kalau kita kawin? Itu yang aku pikirkan. Aku harus berusaha jadi lelaki yang bisa ngasih makan anak orang dulu, barulah mendekati, kata adikku. Rosita menggeser duduknya di dekat Wira. Makasih mas, kamu udah jujur sama aku. Apakah kamu juga ada perasaan sama aku saat itu? Iya, tetapi aku gak berani bilang. Juga takut kita melakukan hal yang aneh-aneh. Wira mendekati Rosita. Mereka semakin rapat saja. Sepertinya pernikahan harus segera dilaksanakan. Apalagi mereka berdua manusia normal yang sudah saling suka satu sama lain. Aku gak bisa menafik berkata jika pria dan wanita yang bukan muhrim pasti akan terus dirayu setan. Mereka berdua harus dikawinkan.
Ros, kamu cantik. Adikku sudah berani menatap Rosita. Rosita tertunduk malu-malu. Ahem, aku berdehem dan mendekati mereka. Seketika keduanya bias. Rosita dan Wira menggeser duduknya. Mbak Yuni, kata Rosita sambil tertunduk. Kalian sedang apa? Nggak ada mbak, cuman berbicara biasa aja sih, sambung Wira salah tingkah. Mbak mau bicara serius dengan kalian. Bicara apa mbak? Wira semakin salah tingkah. Kalian harus segera menikah, Ros. Mbak tahu kalau saling suka dan mbak nggak mau jadi penghambat cinta kalian. Mbak sayang kalian berdua yang udah ngejagain mbak, kataku ke mereka. Aku mengambil duduk di tengah mereka berdua. Mereka menggeser perlahan. Makasih mbak, Rosita seketika memelukku. Daripada seperti ini kalian berdua saya mengagumi satu sama lain. Mbak takut kalian terjerumus ke perbuatan dosa. Mbak tidak menghakimi, cuman mbak tahu lelaki dan wanita yang punya perasaan cinta satu sama lain lebih mudah terjerumus. Aku mengulas senyum pada keduanya. Jadi mbak nggak apa-apa ditinggal, kata Wira. Aku menghela napas. Aku inginnya ikut mereka tinggal di kampung, tetapi aku sudah membangun usaha di sini dan tak mungkin aku tinggal. Mbak sudah berterima kasih dengan segala bantuan kalian. Mbak senang dan bahagia. Insya Allah Rita akan mbak angkat jadi sekretaris menggantikan Rosita. Rita dan Sigit sepertinya tim yang baik dan cukup loyal sama mbak, kataku menjelaskan. Terima kasih atas pengertian mbak Yuni, kata Wira. Aku mengelus lengannya. Seminggu lagi kita pulang dan bertemu bapak. Segera setelah itu pernikahan dilaksanakan. Bagaimana? Kataku ke mereka berdua. Baik mbak, terima kasih. Kulihat wajah Rosita sumringah dan Wira tersenyum senang. Mereka berdua lalu memelukku. Maksud mbak seminggu supaya kita saling berkemas. Rosita juga ada pekerjaan yang harus diserahkan sama mbak dalam beberapa hari. Pasti selesai, sekalian kamu beresin barang-barang kamu mulai sekarang. Seruku ke mereka berdua. Makasih banyak mbak, aku gak akan pernah melupakan mbak Yuni yang sudah sangat baik sama aku. Mau menerima aku kerja dan mempercayai aku, kata Rosita. Aku juga Ros, kamu mau membantu dan gak menjadi ipar julid adalah kebahagiaanku. Mbak berharap kita bisa dekat dan saling sayang, jangan ada julid-julid dan saling membantu, kataku. Kami menikmati udara malam lewat balkon, anakku Fatih datang menghampiri. Kalian berkumpul, aku videoin ya, katanya. Kamu mah semua mau divideoin, balas Wira ke anakku. Iya Pak Le, supaya banyak yang nonton pernikahan kalian juga aku akan videoin, kata anakku. Udah cepat videoin kami semua, kataku. Anakku mengambil gawean dan memulai memvideokan kami buat dimasukkan ke kontennya. Duitmu pasti udah banyak Fatih, gurau Wira. Hehehe, belum Pak Li. Yang suka juga belum banyak, tetapi aku optimis saja biar keren dan ramai nantinya, kata anakku. Mbak, Rosita masuk ke ruanganku memberi berkas-berkas yang aku minta. Dia duduk di depanku. Apa Ros? Tanyaku. Mbak ada yang mau bertemu dengan Mbak Yuni, kata Rosita. Siapa Ros? Kulihat wajahnya pias. Aku melisik karena Rosita tampak gusar. Anu, Bu Rowina dan Ambar mau bertemu mbak, katanya. Aku mendesah dan duduk bersandar di kursiku. Buat apa mereka kesini ya Ros? Entah, aku juga heran. Mereka berkata baik-baik mau bertemu Mbak Yuni, kata Rosita. Apa diusir saja mbak? Katanya lagi. Janganlah, biarkan saja, biar mereka masuk. Kalau macam-macam baru panggil satpam di depan, ucapku menghela napas. Tak enak juga mengusir, walau aku tahu kedatangan mereka pasti dengan tujuan entah apa. Baiklah mbak, Rosita berlalu dan memanggil mereka berdua untuk disuruh masuk. Mereka masuk ke dalam dan aku meminta Rosita tetap berada di ruangan menemaniku berbicara dengan mereka. Hai Yun, apa kabar? Kata ibu ramah. Wajah Ambar juga terlihat ramah, dia gak ketus seperti biasanya. Aku hanya memasang wajah datar memandang mereka berdua. Ini buat Mbak Yuni, Ambar memberikan buah-buahan untukku. Ada apel dan pir, pasti ada maunya mereka datang ke sini. Tak seperti biasanya, Rama pakai acara memberi buah segala. Ada apa Bu? Mengapa kalian datang dan memberikan buah segala padaku? Kataku ketus pada mereka. Kami datang karena rindu sama Cecil, terutama ibu. Bagaimanapun Cecil cucu ibu mbak, dan gak bisa kami pisahkan dari ibu. Kami datang membawa buah juga buat Cecil dan Fatih, karena dia anak yatim sekaligus buat kamu juga, kata Ambar menimpali. Aku memandang heran karena tak mungkin manusia berubah secepat ini, berubah 180 derajat dari jahat menjadi baik tanpa suatu maksud.
Apa maksudnya? Apa keperluan ibu? Tanyaku dengan heran. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.